Hai Smart Netizen Flores Net TV Channel Flobamora Dewata Media Group. Saya hari ini berada di rumah Kraeng Cornelis Koop. Sebelum Purnawirawan adalah polisi aktif yang terakhir bertugas di Polres Manggarai sebagai Babin khusus di Kelurahan Karo, kemudian pensiun dengan pangkat terakhir brigadir. Di sampingnya adalah Kraeng Christoforus Darmin, dua tokoh adat di Kampung Tadong dan Kampung Curu. Sekitar 69 Hiamai Lamai Olong Baya rebos obat malaria, antalgin, polihidrokloroquin, polihidroga baya tali celana. Kakak perempuan datang dengan Lola, Ferry, Edik ke kios itu, jual gula, garam, ikan, tidak besar juga. Akhirnya jual minyak tanah. Itu ada salah satu tokoh yang dikenal punya jasa dan keringat istimewa, Kraeng Yosep Ongkor almarhum. Semasa hidupnya beliau punya catatan atau rekam jejak perjalanan yang bagi masyarakat Kota Ruteng khususnya, sosok Yosep Ongkor semasa hidupnya adalah sosok yang sukses dan banyak perubahan yang terjadi di wilayah ini berkat ketokohan. Mereka datang dari ujung pandang, buatlah rumah di pinggir jembatan situ, tapi bukan di atas, agak di bawah sedikit. Di atas itu hanya buka kios jual gula-gula hopis dulu tuh, gula-gula masyarakat, dan gula menggerai juga di sana. Nah, di samping itu dia buat kue onde dulu namanya, yang buat dari ubi kayu. Saya yang jual. Nah, seperti apa rekam jejak perjalanan Kraeng Yosep Ongkor? Saya tadi sudah merekam percakapan khusus dengan Kraeng Nelis, termasuk Kraeng Nober dan Kraeng Christo. Saya tahu kakak Yosep Ongkor itu sejak saya masuk kerja di beliau tanggal 6 bulan Mei. Yang saya kagumi pada saat saya masuk rumah, saya tidak ketemu langsung beliau, dia dari Surabaya. Tapi waktu itu dia butuh tenaga, staf teknik di perusahaan. Yang pertama saya lihat di ruang tamu itu ada foto dengan Sudomo. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Cerita beliau bertiga ini akan melengkapi wawancara saya sebelumnya tentang siapa sebenarnya seorang Yosep Ongkor. Ceritanya ini orang tua bagaimana semasa hidupnya dari garis silsilah. Memang asli Manggarai. Asli Manggarai. Kami dari Manggarai itu di Desa Karot ya namanya. Jadi bagi orang yang pernah ke Manggarai mungkin pernah tahu tentang Karot ini. Nah di Karot ini ada dua keluarga kampung besar, itu Kampung Tadong dengan Curu. Nah, kebenaran bapak ini dari keluarga Curu, jadi kami semua satu rumpun tinggal di dalam ya, di dalam kampung Rumah Gendang. Di rumah Gendang itu awalnya dulu. Kalau saya masih kecil, bapak dulu di Makassar, katanya dulu ya bapak kerja di Angkatan Darat, katanya mama bilang dia katanya kerja di ajudan jenderal gitu. Dulu saya pernah tanya, bapak kenapa bapak tidak terus jadi tentara? Dia bilang, mamanya kamu bilang buat di tentara, bisa kamu ongkos anak-anak kamu berapa orang ini, gaji berapa katanya begitu. Nah itu jangan lupa menyaksikan tayangan khusus ini hanya ada di Flores Net TV Channel. Saya salah satu cucu dari Nenek Yosep Ongkor. Masa kecil saya menghabiskan waktu banyak di rumah Nenek Yosep. Nenek itu penyayang, apa ini minta dikasih, apa semua cucu, semua keluarga. Dia sayang semua cucu, sayang semua keluarga. Opa tuh orang yang betul-betul penyayang. Sama kita cucu-cucunya juga Opa sangat penyayang, dan satu nasihat yang Opa selalu kasih tahu itu bahwa family over everything. Semua orang udah punya keluarga, dan kayak mau gimana pun jeleknya atau bagusnya pasti keluarga selalu nomor satu buat Opa. Iya, Opa lucu. Ada salah satu yang waktu zaman SD ada kutuan tuh, dari yang jaket dari teman atau yang punya sendiri ya kayak gitu. Jadi Opa itu kayak kalau dia misalnya Oma lagi nyariin kutu, Opa tuh pasti suka nyanyi Nenggo. Dan kayak ada versi ngejeknya, tapi sebagian ada versi kasihannya. Saya Karina Ongkor, ayah saya anak kelima dari Opa Yosep Ongkor dan Oma Katerina Jundawan.
Memori saya tentang Opa itu tidak terlalu banyak karena umur saya masih sangat kecil. Yang masih melekat yaitu Opa adalah sosok yang hangat dan sayang terhadap cucu-cucunya. Ayah saya sering bercerita kepada saya dan kedua adik saya, Opa adalah seorang yang pekerja keras, dermawan, sayang terhadap anak-anaknya, istrinya, keluarganya, dan keluarga besarnya. Tanggung jawab saya terhadap Opa adalah menjaga nama baik Opa yang tertera di nama saya dengan cara menjaga perilaku dan berbuat baik. Smart netizen, terutama warga Manggarai, dimanapun Anda berada, Bapak Yosef Ongkor, almarhum, semasa hidupnya dikenal sebagai pengusaha pribumi Manggarai yang sangat sukses. Berniaga di lahan hasil bumi, eksportir sapi, ternak kerbau, jadi kontraktor, ternyata regenerasi ke anak-anak. Saat ini saya bersama dengan anak bungsu dari Bapak Yosef Ongkor. Beliau ini semasa hidupnya kan setelah tiada pun masih dikenang sebagai seorang pelaku usaha besar dari Manggarai, terutama pada saat ekspor sapi zaman dulu sampai ke Hong Kong. Kita kilas balik tentang sosok almarhum Bapak Yosef Ongkor. Siapa beliau sebenarnya? Erick like, share, subscribe Floresnet TV. Floresnet TV. Orang tua bagaimana semasa hidupnya dari garis silsilah. Memang asli Manggarai. Asli Manggarai. Kami dari Manggarai itu di Desa Karot ya namanya. Jadi bagi orang yang pernah ke Manggarai mungkin pernah tahu tentang Karot ini. Nah di Karot ini ada dua keluarga kampung besar. Itu kampung Tadong dengan Curu. Nah, kebenaran bapak ini dari keluarga Curu, jadi kami semua satu rumpun tinggal di dalamnya, di dalam kampung rumah gendang. Di rumah gendang itu awalnya dulu. Jadi kalau menurut cerita dari turun temurun, Opa Yosef ini mereka garis keturunannya dari Bugis. Makanya di Karut itu banyak sekali, kebenaran nama Opa itu dulu namanya Andi Mapakai. Andi Mapakai. Jadi untuk mengenang Merah biru ini kalau Andi. untuk mengenang itu di Desa Karut itu di Curu itu ada lapangan bola kaki dulu disebut Andi Mapakai sampai sekarang. Ambil dari nama orang tua. Dari leluhurnya. Jadi ceritanya dia dulu datang ke Flores dengan tentara Belanda zaman itu untuk ngambil upeti. Untuk ngambil upeti yang harus diambil dari Flores, dan dia ini notabene-nya dulu adalah anak bungsu Raja Bugis. Ini Andi Mapakai. Ini dia datang ke Flores dan tidak pulang lagi. Kayaknya dia tinggal di ada satu namanya Golo Curu ya, dia doa ya, umat Katolik di Banten. Nah, dari situlah berkembang terus akhirnya lingkungannya disebut Curu. Waktu dia datang pertama tuh tinggal di Golo Curu dan tidak mau pulang, jadi menetap di Golo Curu terus menikah dan beranak pinak terus dan sampai generasi kami sekarang ini. Nenek perempuan itu juga dulu ya masih dari Curu situ, makanya dia tidak pergi dari sana. Dia menikah dengan perempuan Manggarai. Dengan perempuan Manggarai di daerah situ dan dia tidak pulang. Opa Yosef ini bapaknya namanya biasa dipanggil Marnuet karena anak perempuannya namanya Nuet ya, Maria Nuet, terus namanya dia Lopolong tuh, kami sebut Lopolong. Nah dari dia Opa ini lahir tante pertama Maria Nuet, almarhum, terus ya Bapak Dua Edu Nengkos, terus Tante Tina Upe, almarhum, terus Bapak Owis masih hidup sampai sekarang, Bapak Rufus Monggur, terus Tante Ana Saung ya. Udah almarhum, terus Bapak Bon, Bapak Stem, Bapak Stem dengan Tante Sisi juga masih hidup di daerah Mano ya? Iya. Papa di nomor keempat. Opa Yosef Ya, ketemu di mana sama Oma?
Nah dulu opa dulu sempat sekolah dulu, dia sempat ke Makassar, dia sempat tinggal lama di Makassar. Tapi SD, SMP itu? SD-nya di Ruteng, gitu, masih di Ruteng. Kalau terus SMP, setelah SMP itu dia berangkat ke Makassar. Tamat SMP, Ya, melanjutkan sekolah ke Makassar, dia coba di sana. Dan dia sempat jadi tentara juga, sempat tentara di sana. Habis itu pulang, ketemu mama di Ruteng. Pada saat pulang tuh masih tentara? Masih aktif ya. Pulang, papa aktif sampai anak ketiga, karena kakak-kakak saya tiganya lahir di Makassar. Saya dengan kakak saya nomor 4 aja di Flores. Nah pas papa pulang libur, mama ini dari keluarga Teluk Bayu Reo ya. Mama ini juga mix juga. Pas papa balik ke Ruteng ketemu mama waktu itu sempat tinggal di asrama susteran ya di Ruteng di Mis. Nah kalau ceritanya ada ipar suaminya saudaranya apa menteri opa Melkior Soda, dia kan menteri hewan dulu di RUA. Melkior selalu punya selalu dalam tiap bulan untuk cek gini ya kesehatan, karena dia menteri hewan, dia ajak papa untuk ikut pas datang libur. Iparnya baru datang libur, diajak lama dia udah sama-sama kita ke sana. Katanya banyak anak asrama yang cantik-cantik. Dan saat itu papa ikut, dan disitulah mereka bertemu. Mereka menikah dan setelah itu mereka nikah secara adat. Memang ada pertentangan juga waktu itu dari keluarga. Tapi Oma ini kan ceritanya juga keluarga besar ya. Karena kalau saya tidak salah ingat itu kan masih punya hubungan kekerabatan dengan Baba Barut, Baba Teping, ini kan nama-nama yang sangat dikenal generasi kami sebelumnya. Iya. Itu kalau istri dari Bapak Barut itu adiknya mama. Begitu juga istri dari Om Teping dan Lestari ini, kebenaran istrinya juga adiknya mama. Menikah tahun berapa menikah? Masih ingat? Saya sudah lupa. Lupa. Tahun udah lahir berapa anak? Kan udah 5 orang. Kakak saya pertama Kakak Lola, terus Kak Ferry, terus Kak Hendrik, terus Kak Dedi, dan saya. Dari tentara itu? Berarti dari tentara itu dulu setelah anak 3 mereka masih di Makassar. Jadi anak pertama, kedua, ketiga lahir di Makassar semua. Berarti dari tentara itu, karena waktu itu papa diminta untuk pindah ke Bandung. Kalau saya tidak salah pindah ke Bandung. Terus kebenaran mama ini ada darah Chinese-nya, kita berdagang dua-duanya. Akhirnya opa juga minta untuk mending pulang gitu. Pada zaman itu ngidupin anak 3 di tentara bukan hal yang mudah gitu. Akhirnya mereka pulang ke Flores. Bapak itu pensiun atau minta berhenti? Minta berhenti. Minta berhenti, mereka pulang ke Flores mulai dari nol semuanya. Pulang ke usaha pertama apa ini? Kalau saya tidak salah dulu usaha yang pertama itu apa tuh beli kopi ya. Kopi itu dia harus jalan, bangun jam 4 pagi, harus ke kampung-kampung untuk beli kopi. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Itu mama selalu cerita jam 3 itu sudah bangun mama. Jam 4 papa harus jalan. Zaman itu kan belum ada transportasi. Belum ada transportasi, mereka harus jalan kaki untuk beli kopi sampai di kampung-kampung. Dari awalnya. Gitu. Kemana saja waktu itu ya? Itu dulu yang saya tahu tuh bagian ke Karot itu ke Ranggi, ke sana Ranggi, Kenda, itu sampai ke Cibal. Itu jalannya mereka. Lumayan. Jadi kalau Cibal itu daerah Pagal. Pagal ya. Kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 itu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Jadi kalau jalan kaki sekitar 1 sampai 2 lebih ya, 2 jam mungkin 3-4 jam. Bisnis kopi pertama itu kemana dijual waktu itu? Itu masih dalam kota Ruteng ya, maksudnya dikasih ke. Ada yang jadi penampung? Ada penampung zaman itu. Ada kalau saya tidak salah Om Tehing ya. Pengepul ya istilahnya. Pengepul ya, Om Tehing. Terus
terus ada berapa lagi ya teman-temannya Bapak Oming Seboe juga Yang sudah punya jaringan. Ada berapa lagi, Om Chun Chao almarhum ya. Toko sejati ya. Toko sejati ya. Zaman itu ya Mereka lah yang ini mulai bawa kopi ini dulu di Ruteng kan masih hanya di sana, belum bisa keluar. Ya berkat-berkat dari Om ini sedulur teman-temannya Papa. Jadi sebelum kopi Kraeng Polus Kantor ya? Om Polus Kantor juga almarhum, Opa Polus itu juga. generasi pertama. Itu generasi sama-sama dengan Papa dulu. Atau Om Polus duluan, antara dua itu dulu. Kayaknya Om Polus duluan baru Papa. Karena mulai dari itu Papa punya jaringan. Setelah dari ini kenal baik coba ke Surabaya. Di Surabaya sudah dapat jaringan, ya udah dia sudah mulai bisa sendiri. Berkembang dari kopi ini. Ada kemiri, ada kayu manis gitu yang dilemparkan keluar dulu. Kopi, kayu manis, kemiri, lalu kemudian lompat lagi ke peternakan. Setelah itu lompat lagi ke peternakan itu saya rasa tahun 80-an ya. 80 sekitar Papa tuh di sekitar 87 sekitar ya, 87 saya sudah SD waktu itu. Sudah SD. 87 itu baru mulai usaha hewan. Hewan tetap mix dengan hasil bumi karena hasil bumi tetap jalan. Karena dua-duanya bergerak berdua sama Mama. Jadi hasil bumi, hewan itu kalau hasil hewan itu dia Bapak sendiri udah langsung terus sendiri. Dengan Opa Step Jandu almarhum, Opa Linus Akong almarhum. Kegandengannya mereka dulu bertiga ya. Yang saya ingat itu kan kemudian berbesan ya dengan Opa Step. Jadi anak sulung dari Kraeng Yosef Ongkor diambil oleh putra nomor 2-nya Kraeng Stef Jandu. Ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa membuat terutama generasi baru tidak lupa dengan apa yang disebut Bung Karno jas merah. Jangan lupa sejarah. Biasanya gini, kalau hewan-hewan itu sudah terkumpul, itu biasanya bukan hanya di Manggarai saja. Ini juga hewan-hewan ini datang dari Kabupaten Ngada, di Jawa, Empat Manggarai ya pada khususnya ya, keseluruhannya. Itu nanti dikumpul, semua akan dikirim melalui mobil-mobil truk atau kadang jalan kaki, tergantung kalau jalan lagi nggak bagus, tapi kebanyakan biasanya pakai truk. Kirim ke Pelabuhan Kedindi, nanti akan dikirim ke Pelabuhan Perak Surabaya. Itu dari Perak nanti sebagian akan diturunkan di situ, sebagian akan dikirim melalui kereta api ke Jakarta. Ekspor waktu itu melalui Jakarta. Tanjung Priok. Tanjung Priok ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Jadi luar biasa ini jejak sejarah yang ditinggalkan oleh almarhum Kraeng Yosef Ongkor dalam dunia usaha bisnis di Manggarai. Adalah tokoh-tokoh perintis usaha yang hebat dan patut kita kenal. Yang juga menjadi catatan menarik di balik sosok Kraeng Yosef Ongkor semasa hidupnya itu kan juga beliau berhasil menjadi kepala desa ya? Ya, sempat dia menjadi kepala desa itu. Bahkan pernah dapat penghargaan. Dapat penghargaan waktu itu masih. Kepala desa apa itu? Kepala desa Karot. Karot. Kepala desa Karot pada zaman itu beliau mendapat penghargaan waktu itu masih Om Ben Boy ya, gubernur. Jadi desa contoh karena banyak dia buka gang-gang dulu supaya mempermudah akses untuk masuk ke desa ini dengan untuk mempermudah masyarakat juga untuk hasil panennya gitu. Karena dulu kan selalu harus pakai pikul gitu. Nah setelah itu dibuka memang ada pertentangan lah saat itu ya karena sebagian orang kanan dan tapi pro dan kontra. Tapi setelah berjalan dan itu perkembangannya bagus jadi untuk masyarakat kan tidak butuh lagi untuk memikul hasil panennya gitu. Ya, kalau kita ke Karot, memang banyak sekali gang keluar masuk kampung itu. Mungkin dulu gang itu yang dibuka oleh Kraeng Yosef Ongkor pada saat beliau menjadi kepala desa. Beliau juga kan dikenal sebagai tokoh
adat. Ya, Dalam upacara-upacara, acara-acara adat itu berperan sentral. ya, benar-benar. Kebenaran juga kami dari base keluarga yang dari opa juga itu sudah disebut sebagai tua golo ya, untuk di dalam desa itu. Terus Curu, terus papa sangat mencintai adatnya, bahkan kami selalu dipesan semodern apapun kalian tetap harus Jangan lupa adat, adat. tidak lupa adat. Dan itu dia kami terus dan sampai sekarang menjunjung tinggi itu terus. Nah, bisa cerita apa yang paling istimewa ya dari sosok Papa ya, dia itu sangat mencintai keluarganya, bukan hanya keluarga inti ya, bahkan saudara-saudaranya, saudara-saudara semuanya, atau sepupunya atau Sah. apa. Ya, dia sosok yang sangat peduli sekali. Bahkan dia selalu itu bukan hanya dari keluarga mama saja, bahkan dari bukan dari papa saja, bahkan keluarga mama juga gitu. Dia begitu dekat dengan saudara-saudaranya mama, bahkan sampai bukan hanya saudara yang ada di Curu, bahkan saudara-saudara yang lain yang sudah menikah keluar dari Curu, misalnya di kampung lain apa, dia selalu tahu. Dari silsilah keluarga selalu diberitahu ke kami. Jadi dari opa punya saudara di mana, bahkan dari papanya opa. Jadi dia selalu, makanya dia selalu dia dulu sering pergi lihat hasil bumi apa, dia sering keliling ya, menggerai Flores itu. Dia selalu pergi untuk berkunjung kerabat-kerabat jauh itu. Makanya saat dia meninggal, gitu kagetnya, banyak sekali yang datang. Bahkan itu pun banyak juga ya, saat itu banyak bantuan juga yang dia berikan. Ya. Gitu. Makanya saat dia pas papa meninggal itu begitu kagetnya kami, begitu banyak saudara-saudara jauh yang bahkan saya pun tidak tahu. Gitu. Itu ternyata kerabat sepupunya opa atau apanya opa dulu, opa dan oma. Ya, pada saat suasana kedukaan itu mereka datang semua dengan membawa songke apa itu, jadi adat Manggarai. Ya, itu yang apa, disitulah kita, oh ya luar biasa. Dia bukan hanya mencintai kami sebagai anak-anaknya, bahkan dia sangat mencintai keluarganya, keluarga besarnya, gitu, keluarga adik kakak semua. Dan dia sangat dia selalu berusaha menjadi penengah ya di dalam konflik-konflik dalam keluarga. Maka sampai saat ini pun keluarga besar papa itu saya akui sangat dekat sekali sampai saat ini. Bahkan papa itu kalau kita ke Polres Manggarai ya, gitu. Mereka dulu waktu itu masih ada nggak orang-orang yang pernah berbuat sesuatu untuk Manggarai itu, nama-namanya ditulis di kayak Polres. Jadi ada namanya papa di situ. Macam prasasti gitu. Iya. Biasanya kami juga kaget ada namanya dia di situ. Baik sekali cerita tentang Kreng Yosep Ongkor, dan pasti masih banyak yang menarik. Ada yang tersisa dari cerita itu yang perlu dibagi Inang ini? Iya banyak sebenarnya, banyak sekali tentang dia ini bapak. Tapi kalau secara pribadi yang turun ke darah dagangnya atau apa ini? Ya darah dagang kebenaran di anak-anak ada. Sedikit dia dibagi itu kan. Jadi kalau kemudian anak-anaknya juga sukses di dagang ya, karena memang secara genetik Kreng Yosep Ongkor ini bahkan dengan Oma Katerina, dua-dua ini pasangan yang memang berdarah bisnis. Jadi kalau turun ke anak-anaknya sukses juga di bisnis, ya tidak heran. Bagi orang-orang tua generasi tahun 60-an, 70-an, bahkan 80-an, nama Yosep Ongkor bukan nama yang biasa. Ketika disebut namanya pasti banyak yang mengenal, bahkan sangat akrab, termasuk orang tua kami, keluarga kami, termasuk sangat dekat. Cerita tentang Kreng Yosep Ongkor ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua yang menyaksikannya, terutama orang-orang muda yang terjun di dunia bisnis. Ada catatan menarik, memulai satu usaha seperti yang dilakukan untuk Kreng Yosep Ongkor. Ternyata itu tidak mudah, tapi pantang menyerah.
tekun dilakukan, fokus dilakukan, dan berhasil. Ya sampai ketemu. Tabe mane ya. Tabe mane. Salam bersama Inang Nini Ongkor.